Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Septi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Lutfi? Saya juga alhamdulillah baik. Oke. Ini langsung saja ya Bu Septi ya. Dengar-dengar Bu Septi nanti akan melakukan sesi coaching ya, gitu. Akan melakukan sesi coaching dengan Bu Ovi sebagai coaching seperti itu ya. Nah, sebelum itu ini saya akan menjelaskan ya terkait dengan bukti penilaian yang akan saya nilai. Karena kebetulan di sini saya akan menjadi observer pada proses coaching yang akan bisa dilakukan hari ini. Ya, yang akan saya lakukan yaitu proses coaching yang akan nanti bisa dilakukan sudah sesuai alur, memastikan sudah sesuai alur dan sesuai alur kita seperti itu ya. Dan Ibu harus ingat ya, prinsip coaching ini sendiri. Di antaranya apa saja yang bisa ada kemitraan, kemudian memaksimalkan kemampuan coaching ya. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Septi. Yang pertama, potensi coaching yang seperti apa yang ingin Bu Septi lakukan atau yang Bu Septi harapkan seperti itu ya. Sebagai coach, yang akan saya lakukan yaitu saya akan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian kehadiran sepenuhnya, lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbeda. Oke. Dari ketiga kompetensi pada sesi coaching ya, yang tadi saya sebutkan di awal, kira-kira Bu Septi akan mengembangkan atau memfokuskan yang mana? Sebenarnya dari ketiga-tiganya kita memang harus fokus ya, tapi akan saya coba satu yang lebih saya fokuskan, yaitu dengan kehadiran penuh saya akan mencoba mendengarkan coach saya dengan baik. Oke, baik sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching tersebut kira-kira apa saja nih Bu Septi? Ya, indikator ketercapaian pada proses coaching itu salah satunya yaitu supaya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya melalui beberapa pertanyaan yang berbobot, memancing coach untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Oke, baik sekali Bu Septi. Sampai di sini dulu pertanyaan praobservasinya. Nanti akan ada pertanyaan berikutnya, tapi setelah observasi, setelah proses coaching ya. Mudah-mudahan proses coaching kali ini yaitu dengan Bu Ovi akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ovi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Septi, alhamdulillah saya baik Bu. Gimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bagaimana dengan situasi kondisi pembelajaran hari ini Bu? Saya agak sedih ya, karena ternyata di kelas saya itu saya curiga kalau ada tindakan bullying. Jadi pertemuan hari ini kita ini untuk mendiskusikan permasalahan tentang bullying yang ada di kelas ya. Iya, benar sekali. Baik, mari kita mulai membicarakannya untuk menemukan solusi permasalahan ini ya. Dari siapa Ibu Ovi mengetahui bahwa siswa tersebut menjadi korban bullying, atau Ibu pernah melihatnya sendiri? Saya mulai curiga dari perubahan tingkah lakunya. Saya melihat dia itu memang pendiam, tapi kok akhir-akhir ini tuh dia diamnya itu lebih pendiam gitu loh, lebih sangat tertutup gitu. Padahal kemarin tidak seperti itu. Apa yang sudah Ibu perhatikan dari perilaku siswa itu ketika berinteraksi dengan teman-temannya? Yang saya lihat dengan jelas itu pas
istirahat ya Bu ya, karena dia sekarang lebih sering menyendiri, yang biasanya dia itu istirahat main sama temennya, kemudian temannya juga tidak berusaha mengajak dia untuk bermain. Terus saya juga melihat dia agak dijauhi sama teman-temannya gitu. Menurut Ibu, mengapa siswa ini menjadi target bullying di sekolahannya? Kalau saya rasa ada dua faktor itu. Yang kedua adalah faktor, yang pertama adalah faktor sosial, yang kedua adalah faktor ekonomi gitu. Jadi bagaimana situasi atau lingkungan di kelas itu yang memungkinkan memicu tindakan bullying terhadap siswa tersebut? Jadi kalau di kelas saya mungkin karena kelas 4 kan sudah agak besar gitu ya, mereka mulai punya kelompok gitu. Mungkin kalau bahasa kerennya mereka ngegeng ya, mereka mulai ngegeng kayak gitu. Jadi mungkin kalau geng kan mereka juga mungkin pilih-pilih teman gitu. Jadi anak yang tadi kayak nggak masuk kriteria mereka gitu. Dari kasus ini saya jadi teringat pengalaman saya beberapa tahun lalu pernah mengalami ada siswa yang korban bullying juga. Jadi saya mengadakan pertemuan dengan wali kelas dan konselor dengan membuat sahabat kelas. Hasilnya cukup baik karena korban merasa lebih diterima dan bullying pun berkurang. Oh gitu ya Bu. Kayaknya itu juga bisa ya diterapkan di kelas saya gitu ya. Tentu kita bisa mencobanya. Kemudian bagaimana pengalaman Ibu Ovi sebelumnya dalam mengalami situasi bullying di sekolah? Biasanya saya mengajak anak yang menerima perlakuan bullying untuk ngobrol dari hati ke hati gitu. Kemudian saya juga melibatkan konselor sekolah, lebih tepatnya bukan konselor ya, cuma teman saya kan ada yang kebetulan lulusannya bimbingan konseling, jadi kan beliau saya rasa mumpuni untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini. Dari situasi ini menurut Ibu yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan kebijakan dan pendekatan dalam menciptakan lingkungan yang aman di sekolah itu yang seperti apa? Saya pikir menyadarkan tentang bullying itu sangat harus digalakkan Ibu ya, karena anak itu butuh belajar di lingkungan yang aman dan juga nyaman. Otomatis kalau sekolahnya aman, kelasnya aman, anak juga akan belajar dengan nyaman. Apa yang ingin Ibu Ovi capai dalam membantu siswa agar merasa aman dan merasa didukung di sekolah ini? Ya saya harus mengajak anak tersebut agar lebih percaya diri supaya dia berani berinteraksi dengan teman-temannya sehingga tindakan bullying itu bisa diminimalisir. Bagaimana cara Ibu meresponnya setelah mendapatkan dukungan dalam mengatasi bullying? Ya saya harap dia jadi lebih terbuka gitu. Nanti ketika dia ada masalah dia baru cerita, jadi tidak akan berlarut-larut masalahnya. Kemudian tujuan jangka pendek yang bisa Ibu terapkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan rasa aman pada siswa ini seperti apa? Tujuan jangka pendeknya ya yang pertama dia bisa dan berani untuk berinteraksi, kemudian dia hilang rasa diabaikannya, jadi dia harus mulai merasa oh saya diterima gitu. Kemudian langkah apa yang bisa Ibu ambil untuk memberikan dukungan lebih kepada siswa dalam mengatasi situasi bullying? Saya akan mengajaknya, bukan hanya dia ya, tapi juga seluruh teman-temannya gitu nanti untuk diskusi tentang bullying, terus dampaknya seperti apa, terus cara menghindarinya bagaimana. Kira-kira strategi atau program yang berbeda yang bisa Ibu coba untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa itu seperti apa dan siapa saja yang akan Ibu libatkan nanti? Menurut saya mungkin bisa mengadakan workshop tentang bullying atau sosialisasi tentang bullying itu ya Bu, ini ya temanya.
kemudian saya bisa mengajak rekan-rekan, terutama rekan sejawat. Kan ada kan tadi yang jurusannya bimbingan konseling, mungkin bisa beliau jadi narasumbernya gitu ya, karena beliau juga mumpuni. Kemudian yang pasti butuh dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman lain. Jadi nanti Bu Septi harus dukung saya loh. Ya, siap. Baik Ibu, ide yang bagus ini tadi. Jadi kapan ya Bu kita bisa mengadakan kegiatan itu, kemudian bagaimana Ibu akan memantau perkembangan siswa dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan bahwa dia merasa aman dan didukung di sekolahnya. Kalau kapannya mungkin butuh sekitar 2-3 pekan ya Bu ya untuk mewujudkannya, karena kan pemantauannya kan nggak cukup hanya 1 minggu atau 2 minggu, jadi memang pemantauannya harus dilakukan berkala gitu. Sekali Bu, baik. Saya yakin dengan pendekatan yang akan dilakukan ini siswa akan merasa lebih nyaman dan lebih didukung. Tetap semangat ya Bu ya, kita bersama-sama meningkatkan lingkungan sekolah yang lebih baik lagi, lebih ramah anak-anak. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Septi selaku kepala sekolah. Dengan adanya dukungan Ibu itu saya merasa lebih semangat gitu untuk mengatasi masalah ini supaya tidak berlarut-larut. Kemudian semoga kita juga bisa membuat anak-anak nyaman dalam belajar. Oke, assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam, Bu Oke, Fitri. selamat siang. Bagaimana? Alhamdulillah. Ya. Tadi sudah melaksanakan coaching Ya. ya. Iya, Bu. Alhamdulillah dari awal sampai akhir saya bisa menyimak, saya bisa melihat proses coachingnya Bu Sati kepada Bu Ovi ya selaku coaching sebagai baik. Tadi saya sudah mengobservasi saat Ibu melakukan coaching terhadap Bu Ovi seperti itu. Dan hasil catatan saya bahwa tadi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Septi sudah dilakukan dengan bagus ya. Sudah, saya lihat sudah sesuai dengan alur cerita ya dari awal hingga akhir, dan sudah terlihat dapat memunculkan ini kompetensi diri dari coach tersebut. Kemudian saya lebih bisa menangkap ya, saya melihat itu coach yaitu Bu Ovi tadi sudah bisa menemukan solusi ya, sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian juga dengan selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian pertanyaan akhir ini, pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri sesi ini, kira-kira kemampuan apa yang akan Ibu Septi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah saya sampaikan ini? Kalau dari saya yang akan bisa saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot supaya nantinya coach lebih bisa maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan cara saya memancing memberi pertanyaan pemantik yang lebih berbobot. Oke, selain itu ada lagi? Sudah. Oke. Baik, semoga untuk proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, lebih memahami kembali, lebih memahami lagi alur tirta ya, sehingga proses coaching itu bisa lebih sempurna. Mungkin ada satu tatapan mata itu juga harus lebih ini lagi ya, lebih intens seperti itu. Terima kasih Bu Septi atas waktunya dan atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali. Terima kasih banyak Bu Fitri. Ya, sama-sama.